Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Nur Fadilah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Pendidikan Biologi. Nah, hari ini aku akan membahas tentang GMO, pro dan kontra GMO atau yang biasa kita kenal sebagai produk rekayasa genetika. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya dengan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jadi kemarin pas UAS mata kuliah genetika itu, aku mendapat salah satu pertanyaan nomor paling terakhir, yaitu bagaimana menurut pendapat kita tentang GMO ini, pro dan kontra GMO yang sekarang masih kontroversial. Apakah GMO ini berbahaya atau tidak bagi manusia? Jika memang berbahaya, apa bahayanya? Dan jika tidak berbahaya, bagaimana cara kita untuk meyakinkan masyarakat mengenai penggunaan produk GMO ini. Nah, dalam video ini akan aku bahas sedikit mengenai GMO menurut pendapat aku. Oke, sebelum kita bahas GMO lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan GMO itu sendiri. Nah, GMO itu merupakan singkatan dari Genetically Modified Organism. Ya, begitulah bahasa Inggrisnya ya. Yang dapat diartikan sebagai organisme yang DNA-nya telah diubah atau direkayasa menggunakan suatu teknologi yang disebut dengan bioteknologi untuk menghasilkan produk baru yang sifatnya sangat berbeda dengan produk alamiah lainnya. Nah, biasanya produk GMO ini memiliki beberapa keunggulan karena saat dalam proses pembuatannya itu GMO telah dilakukan seleksi terhadap sifat-sifat baiknya. Tujuan utama dari produk GMO ini sendiri adalah yang pertama, untuk menangani krisis pangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia karena pertumbuhan masyarakat yang terlalu cepat. Yang kedua, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi penggunaan insektisida yang berdampak merusak lingkungan. GMO sendiri sudah sangat banyak tersebar di lingkungan masyarakat dan juga sudah dalam berbagai bidang, antara lain pertanian, industri, lingkungan, kedokteran, serta farmasi. Contoh dari produk GMO dalam bidang pertanian antara lain adalah hewan transgenik, tanaman transgenik, dan jasa trenik. Sedangkan dalam bidang kedokteran dikenal sebuah istilah yaitu cloning therapeutic yang memanfaatkan sel embrionik dari janin untuk ditransplantasikan kepada pasien yang diklon guna memperbaiki organ atau jaringan yang rusak. Tujuan utama dari produk GMO ini sendiri adalah yang pertama, untuk menangani krisis pangan yang dihadapi oleh masyarakat dunia karena pertumbuhan masyarakat yang terlalu cepat. Yang kedua, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi penggunaan insektisida yang berdampak merusak lingkungan. Sebelum lanjut ke GMO, aku mau bahas sedikitnya mengenai bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu merupakan suatu teknologi yang menggunakan sumber hayati untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi sendiri ini menggunakan prinsip biosains dan teknologi yang menyangkut praktis organisme hidup atau komponen subselulernya untuk menghasilkan suatu produk berupa barang, jasa, manufaktur, atau pengelolaan lingkungan. Bioteknologi sendiri ini terdapat dua macam. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional itu biasanya memanfaatkan organisme berupa mikroba untuk menghasilkan suatu produk. Nah, contohnya itu seperti pembuatan tempe, tauco, kecap, anggur, dan biofuel yang dibuat dari kacang-kacangan atau kotoran hewan. Sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan keterampilan manusia dalam memanipulasi makhluk hidup. Contohnya adalah rekayasa genetika. Nah, GMO merupakan salah satu produk yang dibuat berdasarkan teknik rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika sendiri itu merupakan suatu teknik untuk menghasilkan suatu molekul gen baru yang kita inginkan sehingga disebut sebagai manipulasi organisme. Oke, kita bahas GMO lagi nih teman-teman. Jadi produk GMO ini menuai banyak kontroversi. Sebagian peneliti itu pro atau mendukung GMO ini karena menurut mereka GMO ini bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia. Namun ada beberapa peneliti juga yang kontra atau menolak adanya produk GMO karena bagi mereka produk GMO ini sama sekali tidak bermanfaat, bahkan berbahaya
berbahaya bagi kehidupan manusia. GMO sendiri memiliki dampak positif dan negatifnya nih teman-teman. Kalau dampak positifnya sih dalam bidang pertanian itu contoh-contohnya adalah masa simpan produknya lebih tahan lama, lalu nilai produknya juga lebih tinggi, serta efisiensi produk tersebut juga meningkat tajam. Negatifnya adalah kesalahan genetis. Nah, kesalahan genetis ini dapat menyebabkan suatu organisme yang telah diubah menjadi GMO menjadi toksin. Toksin ini dapat berbahaya bagi manusia, apalagi terhadap kesehatan. Selain berbahaya bagi manusia, kesalahan genetis ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan suatu ekologi. Dampak positif dan negatif dari GMO inilah yang menimbulkan munculnya pro dan kontra dalam lingkungan peneliti serta masyarakat. Namun sampai sejauh ini, belum ada satupun penelitian yang dapat benar-benar menunjukkan bahwa produk GMO itu berbahaya atau aman dikonsumsi oleh manusia serta bagi lingkungan juga. Nah, selain itu juga produk-produk GMO yang telah banyak beredar di lingkungan masyarakat seperti olahan dari kedelai berupa tempe, tauco, kecap, atau olahan dari susu berupa keju, atau juga kapas sintetik yang banyak digunakan oleh manusia ini telah melalui berbagai macam uji coba serta penelitian yang sangat panjang sebelum benar-benar sampai di masyarakat dan sudah dapat dipastikan keamanannya. Selain itu juga belum ada bukti yang kuat akan bahaya dari GMO ini karena manusia yang telah mengonsumsi produk GMO ini belum ada yang benar-benar menunjukkan dampak negatif dari produk GMO ini. Selain itu, produk rekayasa genetika ini atau produk GMO ini tidak bisa sembarangan dibuat karena sudah ada peraturan-peraturan tertentu yang mengatur akan pembuatan produk ini. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang GMO terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika, sehingga produk GMO tidak bisa sembarangan dibuat dan harus melalui persyaratan serta izin-izin dari pemerintah. Jadi, masyarakat tidak perlu terlalu takut lagi untuk mengonsumsi produk GMO ini. Namun, kita sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar dalam memilih produk GMO ini. Jika pada saat kita mengonsumsi produk GMO ini mengalami beberapa gejala yang negatif, sebaiknya kita segera hentikan karena mungkin saja produk tersebut berbahaya bagi kita. Jadi kalau dalam pendapat aku sendiri sih, aku lebih ke pro ya dalam produk GMO ini. Aku cukup mendukung adanya produk GMO ini. Namun ya kita juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengonsumsi produk ini karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kan sendiri gimana nih? Apakah kalian pro atau kontra terhadap produk GMO ini? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Kurang lebih sih cuma itu yang bisa aku sampaikan karena kita di sini masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman dan terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.